saudara, langsung kita buka firman Tuhan. Saya ambil terdapat dalam Matius 24 ayat 42. Satu ayat saja buat kita semua. Matius 24 ayat yang ke-42. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, itulah firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, saudara. Ya, hari ini, saudara, kepada Tuhan, saya ingin membahas tentang akhir zaman, saudara. Ya, kita harus mengerti, saudara, bahwa kita ini ada di akhir zaman. Ya. Apa itu akhir zaman? Akhir dari zaman. Di mana kita percaya, kita yakini, saudara, bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Untuk apa, saudara? Untuk menghakimi dunia, di mana Dia akan menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya percaya, saudara dan saya bertahan hingga akhir, saudara dan saya beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, Dia akan angkat kita, saudara. Itu dinamakan rapture, akhir zaman. Ya. Tapi tidak sampai di sana. Tapi Dia akan menghakimi dan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus membangun satu kerajaan yang baru, yang kekal sampai selama-lamanya, di mana umatnya hidup dengan Tuhan Yesus. Itu akhir zaman, saudara. Ya. Saudara, kekasih Tuhan, tadi waktu puji-pujian, ya, Dia datang. Sedang ini Roh Kudus yang bawa. Yang telah ada, yang ada, Dia akan datang, saudara. Luar biasa. Saya tidak berkomunikasi dengan WL, saudara. Ya. Tapi itu yang berdua, kan? Tapi sorak tadi, saudara, saya lompat-lompat. Ya, walaupun tidak tahu tinggi, saudara, kena. Tapi saya bersorak, saya puji Tuhan, memang ternyata Tuhan menuntun saya untuk menyampaikan ini kepada kita semua. Saudara yang keseluruhan, apa alasan kita yang mengerti bahwa ini akhir zaman? Tentu, saudara, kita berpatokan pada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang, di mana kita percaya, saudara, kita tahu ini akhir zaman karena nubuat-nubuat di dalam kebenaran firman Tuhan sudah tergenapi pada hari ini. Kalau kita baca di ayat pertama, saudara, kita pernah bahas bersama, tadi mau review ulang. Dikatakan bahwa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bilang, ya, banyak orang akan, ayat 5, 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Akulah Mesias, ini nabi-nabi palsu. Ya. Sudah ada, saudara, sejak tahun ratusan, setelah Masehi, itu nabi-nabi palsu sudah ada. Sampai hari ini banyak orang yang mengakuinya dia Mesias, saudara. Bahkan Indonesia ada yang mengaku dia Mesias, betul. Firman Tuhan juga bilang, saudara, di ayat 7 pasal 24, Tuhan Yesus membuatkan ini. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara bisa lihat sekarang, begitu nyata, jelas, kita melihat bangsa bangkit melawan bangsa. Sejak, ya, saya suka sejarah, walaupun tidak tahu banyak sejarah, tapi saya suka dengan sejarah. Sejak kita masuk tahun 1900, sudah dunia itu masuk, itu perang terus. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Teluk, perang di Timur Tengah. Bahkan di daerah kita pernah perang tuh, bermesta, saudara. Perang terus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Gembala pasti sudah mengalami perang-perang itu yang ada di zamannya. Nubuat memang sampai hari ini. Mengapa, saudara? Firman Tuhan sudah jelaskan, saudara bisa baca selanjutnya. Karena kasih sudah menjadi kasih menjadi dingin. Orang-orang, saudara, mempertahankan dirinya sendiri, mempertahankan dia punya teritori, geografi, berusaha untuk mempertahankan bangsanya. Coba lihat cara Amerika punya semboyan American First, Amerika yang utama. Artinya negara Amerika, government-nya akan berusaha menjaga bangsanya dari semua ancaman. Di mana kalau ada ancaman datang, dia harus musnahkan, saudara, sebelum ancaman itu menghancurkan mereka. Amerika
Sehingga dia berperang dengan Timur Tengah, Amerika Latin dia berperang, saudara. Dia berperang dagang dengan Cina, dia berperang, terus perang. Dia tangkap tuh Presiden Venezuela, Presiden Trump, demi untuk menjaga bangsanya, menjaga teritorinya, menjaga negaranya supaya rakyatnya, dengan alasan saudara, yang pertama narkoba tuh, supaya ini, karena ratusan ribu orang per tahun mati karena narkoba di Amerika. Setelah itu saudara, karena minyak, ya, Amerika akan ekskalasi di Timur Tengah, nanti minyak langka, terus serang di Venezuela supaya minyak mereka aman saudara. Ya, ini geopolitiknya. Tapi kita lihat bangsa melawan bangsa karena mau mempertahankan bangsanya. Ini bukan cuma terjadi di Amerika, tapi juga bagi Cina saudara. Cina juga perang dagang, Iran juga. Iran berusaha untuk mempertahankan bangsanya dari Israel juga sama, mempertahankan bangsanya dari serangan Iran. Mereka harus saling serang, saudara. Dunia ini pakai dulu pepatah Latin. Ada pepatah Latin bilang, ya, civis pacem parabel. Nah, biasa ya. Saya lihat anak-anak muda tato di belakang sama seperti itu film John Wick, saudara. Karena salah itu ya tulisannya, civis pacem parabel. Apa artinya, saudara? Kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Nah, ini yang terjadi. Pepatah Latin bilang, kalau ingin damai, siapkan dirimu untuk berperang. Perang lawan musuh-musuh supaya kau damai. Prinsip ini yang dipakai dunia, saudara. Mempertahankan dirinya. Civis pacem parabellum. Sehingga terjadi peperangan terus peperangan. Di akhir zaman semua orang mempertahankan dirinya. Siapa yang ada nuklir, mereka hancurkan nuklir itu. Supaya jangan sampai nuklir itu datang, saudara. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara. Ya, akhir zaman yang harus kita tahu tanda-tanda zaman. Kita harus mengerti ini, saudara. Ya. Bangsa lawan bangsa, penderitaan, kesesakan. Ya. Saudara bisa lihat dari dulu sampai sekarang kita bisa cermati. Di Nigeria sana terjadi penderitaan, kesesakan, orang percaya dibunuh. Ya. Saudara, tarik baris belakang itu di masa zaman ISIS itu ada, saudara, itu orang Kristen, orang percaya ditembak, saudara. Saya lihat videonya lagi di dada sini, dia kasih marungu, dia tak. ISIS yang ada di Afrika sana, saudara, mereka suruh baru keluar gereja, mereka suruh gali lubang, saudara. Terus di lubang itu mereka kasihkan apa? Kayu-kayu. Terus kemudian mereka bakar itu, dan orang-orang yang gali lubang tadi itu kasih masuk di dalam. Di Afrika, saudara, saya lihat penderitaan terus terjadi. Ya, di Timur Tengah, di semua seluruhnya kesesakan terjadi bagi orang Kristen, orang percaya. Bahkan parahnya, herannya, saudara, ini orang punya kebencian betul. Tuhan Yesus bilang, ini mau menderita di akhir zaman. Saya lihat berita baru-baru di Korea Utara, saudara. Ada anak umur 2 tahun divonis hukuman seumur hidup di penjara. 2 tahun sudah dimasukkan ke penjara, saudara. Di fotonya, saudara, kita ambil dari luar penjara. Bayi itu di dalam penjara. Presidennya kasih masuk penjara. Karena apa? Karena orang tua dari anak ini punya Alkitab, beriman kepada Tuhan, punya kitab suci. Karena punya kitab suci, ya tentu orang tua sudah mati, saudara. Anak karena mungkin atas nama hak asasi manusia, tuh kasih masuk penjara. Cuma karena beriman kepada Tuhan Yesus. Dari semua yang kita lihat ini, kita mengerti bahwa ternyata orang sudah dari akhir zaman. Ya. Mungkin akan terjadi kesesakan yang makin besar lagi. Sebab itu, saudara, saya mau ajak kita semua melalui ayat yang kita baca tadi. Satu makna saja kita lihat di sini. Karena itu, berjaga-jagalah. Ya. Kehidupan kita orang percaya yang tahu ini akhir zaman, kita harus berjaga-jaga, saudara. Saya artikan kata berjaga-jaga ini, yang pertama, saudara, artinya kita siaga. Ya. Kita tidak tidur, tidak terlelap. Tapi ini bukan tidur jasmani, orang semua perlu tidur. Kalau tidak tidur, saudara, nanti ya kesehatan terganggu, kulit rusak,
Mata kelopak mata jadi hitam saja. Ya. Kita Jumat bilang, "Kak, pakai mata hitam ya, bro, kurang tidur." Tapi bukan itu saudara, tapi tidur secara roh. Di akhir zaman ini kita jangan tidur rohani. Apa itu tidur secara roh, saudara, rohani kita? Itu berbicara tentang kehidupan yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Tidur rohani. Roh kita kan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau roh itu tidur, saudara, ya, Tuhan ciptakan kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh itu tertidur, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Akhirnya, saudara, kita kehilangan kepekaan akan Tuhan. Hilang kepekaan, hilang kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tidak sadar, jauh hidup saudara, jauh aktivitas, tidak sadar akan Tuhan bersama saya. Tidak punya kepekaan akan arahan Tuhan, perintah Tuhan. Ini yang terjadi kalau rohani kita tidur. Tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Tidak peka ada Tuhan, ada arahan Tuhan. Sehingga kita berjalan sendiri. Ya. Kalau berjalan sendiri tanpa Tuhan, pasti hilang arah. Ya. Sebab itu firman Tuhan ajak kita semua untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga kita, saudara. Siaga, jangan tidur secara rohani. Ya. Saya catat di sini, saudara. Apa dampak tertidur secara rohani di akhir zaman ini? Berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kalau orang tidur, saudara, ya, kita hidup di dalam kehidupan daging, orang mau tertinggal, saudara. Mau tertinggal. Karena apa? Kalau kita tidur secara rohani, kita akan hidup mengikuti keinginan daging. Dan kalau Tuhan Yesus datang, kita masih hidup dalam kehidupan daging. Kita tidak hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus datang kedua kali. Goodbye, saudara. Sayonara. Selamat tinggal. Kita sementara hidup dalam dosa. Sebab itu, saudara, fatal kalau roh kita tertidur. Fatal kalau kita tidak hidup dalam tuntunan Tuhan. Fatal akibatnya, saudara. Ya. Nanti kedatangan Tuhan dua kali. Trompet berbunyi. Kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda dan semua bangsa akan meratap. Ya. Ayat 27. Sama seperti kita memancar dari sebelah timur melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, coba bantu saya buka 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dikatakan begini, saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yang mati dulu bangkit, saudara. Yohanes 5 ayat 28-29. Orang yang berbuat baik, orang yang beriman akan lebih dulu bangkit untuk menerima kehidupan kekal. Jangan, saudara, Tuhan yang mungkin tak tahu, saudara, mungkin kita nanti sudah dikuburkan, yang tak bangkit, tidak keluar. Firman Tuhan bilang tuh, Yohanes 5 ayat 28-29, tidak keluar dan bangkit, tidak keluar dari kubur. Orang dengar informasi, kenapa sudah dikubur, hancur, keluar orang-orang, orang tak tinggal. Karena apa? Padamkan roh. Karena apa? Tidak bangun, rohani kita tidak bangun, tapi tertidur. Kita hidup dalam daging, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam apa? Kejahatan, iri hati, dan tidak lain sebagainya. Sebab itu pentingnya bangun kehidupan kita, bangun rohani kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak dari tertidur di zaman akhir ini, saudara, saya catat di sini. Kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Saya pisahkan jatuh dalam pencobaan. Setiap kita pasti akan menghadapi pencobaan, setiap kita pasti akan ada masalah. Tapi kalau kita tidak bangun secara rohani,
Kita akan jatuh ketika kita hadapi pencobaan. Kita tidak akan berdiri bangkit, saudara, menghadapi pencobaan itu, menghadapi masalah itu. Kita hidup frustasi, terpuruk, kecewa dengan apa yang ada. Ya, apalagi ini saudara dengar-dengar bensin sudah naik, Arab Saudi sudah mulai kasih naik tuh minyak per barrel, saudara. Saya dengar informasi 1 barel saja naik saja $1, saudara. Itu triliunan rupiah negara akan harus tanggung subsidi dan kerugian dan lain sebagainya. Akan juga berdampak bagi kita, berdampak bagi ekonomi. Kalau orang tertidur secara rohani, kita tidak mengalami tuntunan Tuhan, kita tidak merasakan suara Tuhan bagi kita. Kita tidak akan apa, saudara? Berdiri, kita akan terjatuh ketika kita hadapi pencobaan. Saudara, saya akan kuat menghadapi masalah nanti, saudara. Ya. Kadang-kadang kita hadapi masalah terburuk. Ya. Tapi kalau rohani kita bangkit, roh kita menyalahnya dalam Tuhan, kita tetap bersemangat menghadapi setiap masalah, setiap tantangan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh saudara Petrus, ya. Dalam Matius 26 ayat 29. Waktu ketika Tuhan Yesus panggil, ini murid-murid Yesus datang ke Taman Getsemani, waktu Yesus mau diserahkan. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, jadi pada saat itu saudara dengan murid-muridnya, kalau menurut Matius 26 ini saudara, Tuhan Yesus panggil ini Petrus dan 2 anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus. Tuhan Yesus panggil mereka untuk apa, saudara? Berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian saudara, ketika Yesus berdoa, Tuhan biar kiranya Bapa, biar kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Setelah dia berdoa, saudara, dia kembali, dia lihat Petrus dan ini murid-murid yang lain tidur. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, tidak bisakah kamu berjaga 1 jam saja, berjaga dan berdoa 1 jam saja bersama dengan aku. Ayat 28 coba buka. Ya. Matius berapa itu ya? Ayat 29. Ayat 29, maaf, ayat 9. Nah, mungkin saya keliru ya. Pokoknya dalam cerita itu saudara, Tuhan Yesus bilang, tidak bisakah kamu 1 jam saja berjaga bersama dengan aku, cuma 1 jam berdoa. Akhirnya saudara, karena mereka tidak bersama dengan Yesus, mereka tidak berdoa bersama Tuhan Yesus, dekat dengan Yesus. Ketika masalah datang, ketika imam-imam datang, ketika Yudas datang membawa ini tentara-tentara bait Allah, Petrus kelalakan, saudara. Petrus frustasi. Petrus panik. Karena dia panik, dia ambil keputusan sendiri. Dia keluarkan dia punya pedang dan dia potong itu telinganya tentara bait Allah yang bernama Malkus. Dia potong dia punya telinga. Terus dia bilang, sarungkan pedangmu. Siapa yang pakai pedang akan mati dengan pedang. Takut dia, saudara. Jadi hukum Taurat. Untung Tuhan Yesus sembuhkan dia punya telinga. Kalau enggak, Petrus bertelinga harus potong juga, saudara. Ya kan? Kalau dia bahaya mengalami pendarahan, Petrus juga harus mati. Sebab itu Petrus takut, dia melarikan diri, saudara. Tapi bukan cuma dia melarikan diri, karena dia melihat Yesus sudah begitu mengalami siksaan. Ya. Ketika dihadapi masalah, dia stres, dia frustasi dengan apa yang ada. Ya. Apa yang Petrus alami merupakan gambaran dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau tertidur secara rohani, saudara, di mana Petrus tidak mengerti kehendak Tuhan. Asumsikan, saudara, kalau Petrus ada di sana, kita bisa tarik asumsi. Petrus ada di sana, terus Petrus lihat bahwa Yesus berdoa. Petrus ikut bersama Yesus. Saya yakin, saudara, Petrus tidak akan mengkhianati Yesus. Kenapa Petrus dengar, melihat keringat darah yang tercurah itu, doa yang begitu tulus, doa yang begitu penuh dengan hasrat kepada Bapa di sorga, dia pasti akan tahu, iya, Tuhan Yesus akan mati. Sehingga dia mengerti kehendak Allah. Oh, ini kan ternyata cawan ini
ternyata cawan penderitaan, ternyata kehendak Bapa di surga. Saya harus ikut, pasti sudah diikut mati bersama dengan Tuhan. Saya yakin itu saudara. Sehingga saudara sekiranya dia bawa ini kayu salib saudara, dan dia disalibkan, mungkin bukan lagi penjahat dari kiri kanan itu saudara. Mungkin ada 4 orang, Petrus, Yohanes bersama dengan dia. Memang mati, tetapi nama Petrus pasti mungkin asumsi akan harum. Ya. Martir pertama bukan Stefanus tapi Petrus atau Yakobus. Ya. Tapi Petrus baru mati bersama dengan Yesus. Harum sekali. Tapi karena Petrus tertidur, saudara, kita lihat bagaimana sikap impulsif dari Petrus yang cepat bereaksi. Selalu dalam khotbahkan tentang pengkhianatan. Bicara Petrus, bicara pengkhianatan. Karena dia tidak berjaga. Setiap kali semua sudah pasca terangkan khotbah tentang Petrus, dia berkhianat. Kenapa saudara? Ini Petrus yang tidak berjaga waktu itu. Tapi kalau Petrus berjaga pasti saudara ada cerita yang harum. Tapi luar biasa kasih Tuhan lewat apa yang dilakukan Petrus. Kita melihat belas kasihan dan kasih karunia Tuhan bagi orang yang mengkhianati Tuhan Yesus sekalipun. Amin. Jadi ini saudara yang disayang Tuhan. Ya. Kalau kita tidak kita memadamkan roh tidur rohani kita tertidur, kita akan pakai kedagingan kita untuk mengambil keputusan. Dan kalau pakai kedagingan kita, ya, akan menuju kebinasaan. Ya. Dalam pekerjaan saya biasa bikin tuh, saudara tahu bikin usaha prasasti. Januari saudara, ya, saya hitung-hitung ada 60 lebih usaha yang masuk di tempat kami. Ya. 60 lebih saudara Januari. Dan tak lihat saudara anak muda begitu banyak saudara. Banyak sekali masih muda, bahkan kemarin selesai saya buat anak muda. Orang lamongan saudara, masih muda sekali. Lahir tahun 2003. Umur berapa saudara? Umur 20-an. Mati karena kecelakaan. Ya. Karena apa? Mabuk. Banyak sekali dengar mabuk, cilaka mabuk. Ya. Karena apa saudara? Membiarkan dirinya dikuasai daging. Ya. Akhirnya saudara cepat binasa. Mungkin belum waktunya, tapi ya serahkan hidup kepada iblis. Ya. Saya dengar baru-baru saudara itu di Tribun Manado itu ada kesaksian itu ada nama Ungke di Facebook itu. Ungke Tato. Apa itu nama? Martin Ungke Martin. Dia bilang, anak muda mencari Jo. Ya. Ngoni bak tunung jago bilang orang karung pasar. Ngoni bak jadi preman bunga ngoni nanti. Ngoni baca aku 3 orang mau 3 ngoni nanti. Mati nanti. Hidup apa dipenuhi? Kejahatan, kedengkian. Kenapa tidak dipimpin oleh roh? Tidak hidup, tidak bangkitkan roh. Sebab itu sebagai orang Kristen di akhir zaman ini saudara, kejahatan begitu rupa. Setiap kita harus membangkitkan roh kita. Dengan cara apa seperti ini? Beribadah, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Kita sementara membangun roh kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara merasa sejauh kita dari Tuhan. Cepat-cepat beribadah saudara. Saya juga kadang-kadang alami itu. Suruh lain. Masuk ibadah doa. Langsung bangkit bangun kembali roh kita saudara. Sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam kejahatan. Bangun rohani kita dengan ibadah, baca firman dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan rohani. Jangan sampai orang saudara, ini yang membuat kita sulit tidak mau membangun rohani kita. Saya belajar saudara, yang membuat kita tidak membangun rohani kita tidak bangun, sehingga kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Karena tertidur, terlelap dengan keadaan dunia saudara. Apa itu dunia? Dunia itu kan berbicara tentang realita yang ada.
realita kita sekarang, saudara. Ya. Kita tidak mau beribadah, kita tidak mau baca Alkitab. Karena apa? Realita yang ada kita aman. Realita yang ada Sulawesi Utara ya damai-damai kok. Ya. Nggak ada masalah, aman-aman semua. Ada uang, ada pekerjaan, ada penghasilan. Rasa aman itu, saudara, yang membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak bangun rohani kita. Sebaliknya, saudara, kalau kita rasa aman, harus kita makin giat kepada Tuhan. Amin. Tawaran dunia. Dunia menawarkan segala yang indah-indah hari ini, saudara. Saudara buka Facebook, mau baca Alkitab, saudara akan lihat tawaran dunia begitu rupa untuk menghalau kita baca satu pasal Alkitab. Amin. Lihat baca Alkitab, ya cuma tapi di hijau, orange, dan lain sebagainya. Ya. YouTube, tawaran dunia, apalagi diisinya, saudara, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya. Sesuatu yang baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, semua yang baru-baru ditawarkan, membuat mata kita ikut-ikut, saudara. Itu harus jadi perhatian setiap kita orang percaya, sehingga kita lupa baca Alkitab, tidak mau berdoa. Kenikmatan dunia yang enak-enak, jangan fokus di sana, Bapak Ibu Saudara. Tapi anak dulu, saudara, dia buka TikTok, papa dulu TikTok. Anak mau belajar, dia belajar, dia tunjukkan dia belajar, saudara. Itu matematika, tambah kali kurang, semua gambar, itu hebat, bagus. Tapi lama-kelamaan, saudara, kita sudah pantau. Kita nggak tahu, sudah. Terus kemudian kita lihat, coba Bapak lihat sampai TikTok. So bukan untuk pelajaran-pelajaran, untuk menggambar, di-upload. Di-upload itu semua. Hana ini apa, Hana? Tetap kadang marah sekali. Tuhan yang bilang nggak belajar. Nah kok Bapak nggak kuat, nggak ada yang lain kuat. Pantas dia sudah bisa lepas dari handphone, saudara. Gemoy itu jadi goyang, saudara. Dari dia patah-patah bergoyang sampai dia lancar, saudara. Velocity ini, saudara. Perlu lancar sekali, Bang. Hana, bukan ini ya? Belajar. Bukan tawarkan, saudara. Yodang, mati handphone. Ya. Akhirnya mulai gambar, ini Bapak Hana mau gambar gitu. Tapi istri bilang, katanya di bawah 16 tahun semua kasih mati, saudara, semua karena boleh lagi aktif. Ya kan? Betul, saudara, karena kalau orang mau larang, bahaya dia mau bincis kan. Ya, kita berdoa supaya hapus dan kita bisa masuk. Dulu nggak bisa masuk memang. Pakai kita bernama, setiap dia upload mati. Bahkan nggak bisa setiap kali upload karena masih kecil, nggak boleh. Tapi ternyata mungkin karena di badan sudah besar, saudara. Jadi dia punya apanya itu AI-nya anggap isu besar yang disebut. Padahal masih 9 tahun. Dari niat apa, saudara? Niat belajar dan lain sebagainya. Ya, kehidupan kita harus memikirkan ini, jangan orang itu terfokus kepada dunia, ya, terfokus kepada hal-hal duniawi yang menjerumuskan kehidupan saya dan saudara. Bangun rohani kita, beribadah, berjaga roh kita yang bangun, banyak berdoa, ya. Jangan hidup menurut daging, Roma 8 dan 5 selanjutnya dan lain sebagainya. Berjaga-jaga di akhir zaman ini, saya katakan tadi, supaya ketika Tuhan datang, kita pribadi-pribadi yang siap. Yang kedua, supaya ketika di zaman akhir ini, saudara, masalah, pergumulan, tantangan datang, kita tidak bingung, tidak panik, tidak frustasi. Apa ini? Tapi kita tetap dalam tuntunan Tuhan, jadi kuat, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, berjaga-jaga itu artinya kita waspada. Di sini ada purnawirawan, Bapak Lampian. Bagaimana itu berjaga, saudara? Coba saudara lihat di Santiago ada prajurit yang berjaga. Oh memang kekal memang. Saya tahu Pak Lampian bisa tahan berapa jam. 6 jam bisa ya Pak. Tanpa gerakan, saudara. Waduh itu hebat. Dia pantau semua. Dia punya mata begini tapi, wow, mata elang, saudara, itu luar biasa. Dia lihat apa yang terjadi, ada musuh kah, apakah. Siaga. Ya. Karena apa? Karena ada musuh. 1 Petrus 5 ayat 8 bilang,
Sadarlah dan berjagalah, lawanmu iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Singa yang mengaum-aum, singa yang ganas. Singa yang betul-betul mau menerkam. Dia tunjukkan kekuatannya untuk menelan orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Bapak Kemal sudah sampaikan itu hari. Orang yang hidupnya hidup dalam daging, gampang sekali tertelan iblis. Sebab itu Daniel ketika dimasukkan ke gua singa tidak dimakan singa. Karena apa? Dia punya kehidupan rohani. Singa ada pabobohi, ada dagingnya. Ini gambaran saudara. Iblis tidak bisa makan kalau kita punya hidup rohani. Tapi kalau kita hidup duniawi, saudara, iblis bisa makan, saudara. Sebab itu kita berjaga-jaga, waspada dengan ini, saudara. Ya, jangan buka celah. Saya catat di sini. Jangan kita buka celah. Ya, waspada terus. Jangan buka celah. Jangan buka kedagingan kita. Ada marah, iri hati dan lain sebagainya. Ya. Siapa bisa terbiasa kendaraan? Yang penting kau biasa di kendaraan. Pasti kita punya insting tuh. Kalau di kendaraan, di motor, pasti kita akan selalu waspada. Ada orang lewat, kita sudah ada orang ini, dia mau lewat tidak? Semua waspada kita. Ada mobil ini, dia rupa naik gunung, belok, dia rupa satu saat dia rupa menaik. So waspada orang ini, pakai sedikit. Di jalan juga ada perempatan, ada motor di depan yang sen kiri. Ya, kita lihat dia punya perawakan nih. Ini ibu ini yang ada bawa ini. Belum tentu dia sen kiri, dia mau ke kiri. Jangan-jangan dia ke kanan. Waspada tuh. Pelan sedikit. Kata saya tak belakang dulu. Biar dapat beda ya. Biar terbiasa di kendaraan. Saya juga pernah banyak kali lupa saudara. Sampai ada anak muda tegur saya. Saya. Oh iya maaf. Harus rendah hati saudara. Kalau dulu belum kenal Tuhan apa? Sen tak. Ya. Tapi ketika Anda ketika kita dipenuhi roh ya, maaf, sorry. Ya. Saya pernah dulu saudara. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita harus waspada apa yang terjadi. Ada musuh datang, ya, ada konflik, ada masalah datang, harus siaga. Ini apa ini? Ini kuasa gelap, ini ujian bagi saya. Iblis mau bangkitkan amarah saya. Iblis mau ini. Ya. Waktu lalu saudara tuh, saya celaka itu di Panasan dari Nado pulang cepat-cepat. Ya. Itu saya pesan barang di Nado dan barang itu harus ada di itu hari. Saya telepon jasa titip, tolong ambilkan barang saya di toko itu. Oke, diambilkan. Ternyata saudara dari pihak toko dia tak kasih sama itu barang. Ada yang tak tinggal saudara. Akhirnya di malam itu saudara di jasa titip bawa itu barang, dia bilang bro dapat itu barang sudah ya. Kita buka ya itu barang satu nggak ada, padahal itu yang harus ada besok. Saya hubungi itu yang pihak toko dan terhubung karena semalam. Saya kesal sekali saudara karena ini seberapa kali jadi begini. Akhirnya saya harus cepat-cepat ke Nado, cepat-cepat pergi, cepat-cepat pulang. Karena cepat-cepat terjadi kecelakaan di Panasan. Dan 2 hari yang lalu terjadi hal yang sama, saudara. Minggu itu hari kita celaka kayak gitu. Kita pesan barang di toko yang sama. Kita bilang tolong bungkus itu 2 file. Dia bungkus cuma 1, saudara. Saya ingatkan jasa ini tolong ada 2 file ya. Oh iya sudah aman sudah. Bawa kemarin malam-malam jam 11, saya senang sekali sama datang keluar. Pas kita lihat, siapa cuma 1. Oh, dia juga bingung sudah. Dia suruh bilang 2 katanya. Tapi admin ternyata suruh ganti admin. Jadi admin suruh ganti. Dia suruh pasti ingat, dia suruh kasih overhandle itu yang kerjaan yang sebelum. Akhirnya terjadi hal yang sama. Saya mulai kesal gitu. Tapi saya tahu saya dipimpin Roh Tuhan. Tuhan mengingatkan saya sabar. Tuhan mengingatkan saya untuk tahan, jangan emosi. Saya mau WA tolong kemarin dia bilang bungkus 2, kira cuma 1. Besoknya saudara saya
Akhirnya saya pergi pagi-pagi, tapi sudah cepat-cepat. Bayangkan kita start dari setengah 8 sampai itu hampir setengah 10. Karena trauma tuh terakhir pergi Cilacap, pelan-pelan sekali. Ya. Tapi tidak terasa pulang itu cepat. Ya. Sampai kita bertemu dengan mereka dan bilang alasan kita dari Lamongan ke Tasdina kemarin. Dia minta maaf enggak saudara. Dia bilang, oh ada minta ganti apa. Ya, sabar. Berusaha sabar. Jadi saya kuatkan saya sabar. Ya betul. Ya, saya mau muji Tuhan. Saya mau sabar. Ya, saya tidak mau terpancing. Oh kalau sudah terpancing, kalau emosi di situ saudara, kalau orang buka HP kasih viral. Itu jawab live. So ada live baru. Sudah jadi singa. So marah-marah ini bahaya. Jadi itu saudara kasih Tuhan. Untung saja dituntun oleh roh Tuhan, tuntun sehingga ada kesabaran, pulang dengan sukacita. Ya, saya berdoa Tuhan kasih cepat demi pekerjaan sampai di Lamongan, sampai di rumah. Saya kerjakan semua cepat. Saya sampaikan kepada orang yang pesan barang. Jam 2 selesai, pas jam 2 selesai semuanya. Lewat masalah itu, pergumulan itu, kita waspada, iblis mau jalan. Tapi kalau kita membuka celah, iblis masuk, ya, hancur kehidupan kita. Ya. Yang ketiga saudara yang terakhir, orang harus jaga diri kita. Ya. Jaga diri kita supaya hidup memuliakan Tuhan. Jaga diri kita supaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Beberapa waktu lalu saya bahas tentang Matius 5, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Allah. Orang yang suci hati melihat Allah. Amsal 4 ayat 23 katakan begini saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, pikiran, perasaan, kehendak. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Berjaga-jaga berdoa buat kita luput, kita akan terangkat, merancar. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, tahan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menghakimi dunia. Karena kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kesucian hati, Bapak Ibu Saudara, mau menghadap Tuhan itu susah. Saya pernah dengar khotbah saudara, ada orang pendeta kasih khotbah ya. Ini cuma membawa kita gambaran untuk membawa kita makin setia menjaga hidup. Dia bilang ada orang katanya semua susul neraka. Dia minta malaikat tolong bawa kita ke surga. Oke, singkat cerita. Dia bawa di surga. Ternyata di surga saudara, dia lebih siksa, lebih susah. Karena kemuliaan Tuhan yang begitu luas. Aduh, tak susah sekali sini. Aduh, bawa juga ke neraka. Karena ternyata di surga lebih tak bakar-bakar dia karena penuh dosa saudara. Ya, lebih siksa. Kalau apa? Di surga katanya. Akhirnya dia minta bawa ke neraka. Ya. Karena apa? Tidak tahan akan kemuliaan Tuhan. Ini cuma gambaran saja, tapi bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya. Saya tambahkan ayat 1. Hendaklah kamu juga, ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu, Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedia. Pasal 25 bicara tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh, dia tidak menyiapkan minyak, pelita dan minyak. Bijaksana dia menyiapkan pelita dan minyak. Pelita itu bicara apa? Pelita itu bicara firman. Firman itu pelita bagi kakiku. Pelita bicara iman kepada Tuhan. Amin. Orang yang setia kepada firman, orang yang terus taat kepada firman sampai kepada kesudahannya akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Matius 24 ayat 13. Namun orang yang bertahan sampai akhir pada kesudahan akan diselamatkan. Orang yang berjaga-jaga, yang menjaga pelita, menjaga minyak itu bicara Roh Kudus, menjaga hidupnya penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara di akhir zaman ini, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi poin yang ketiga, jaga diri kita. Kalau Amsal 4 ayat 24 bilang, saudara bilang begini, supaya kita bisa menjaga hati
Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibimu dari yang dolak-dalik daripadamu. Dosa itu terjadi mulai dari hati kita. Ketika itu akan menguasai kita ketika keluar di mulut kita. Waktu dulu sebab itu Amsal bilang tahan tuh mulut, tahan lidah, jangan sampai keluar yang membawa kita kepada dosa. Ya. Dikatakan selanjutnya, ya. Mata ayat 25. Coba. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Ya. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan mana. Tadi bicara mata. Ya. Firman Tuhan bilang mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu jahat, jahatlah seluruh kehidupan, gelaplah seluruh kehidupan kita. Jadi dalam punya mata kita jaga, ya, jaga mata kita. Kalau bicara mata, bicara pandangan, jangan kiri dan kanan, itu bicara kehidupan kita yang harus berfokus kepada Tuhan, berfokus pada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Dan percayalah saudaraku yang Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup ini ada jatuh bangun betul. Kadang-kala kita hidup hidup dalam dosa. Kadang-kala sadar tak sadar kita terjatuh. Tapi ingat ada Roh Kudus yang cepat angkat kita kalau kita hidup dalam Roh. Tapi kalau kita membiarkan Roh kita tidur, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berjaga-jaga, nanti Bapak Ibu Saudara, kedagingan akan menguasai kita hidup dalam kedagingan, maka kebinasaan akan kita alami. Saudara, pesan firman Tuhan di ayat ini, saudara, ayat 42, di akhir zaman ini. Tema besar dikatakan pasal 24, khotbah tentang akhir zaman. Nasihat untuk berjaga-jaga dalam perikop Alkitab, lembaga Alkitab taruh di sana. Supaya apa? Di akhir zaman ini berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari yang Tuhan datang. Nggak ada yang tahu Tuhan datang. Firman Tuhan bilang, ya, Wahyu 3 ayat 3 terakhir saudara, saya ingat ayat ini. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan, turutlah dan bertobatlah karena itu. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, Tuhan Yesus datang tiba-tiba tidak tahu. Tetapi kalau kita berjaga, kita akan tahu lewat tanda-tanda zaman, lewat perbuatan-perbuatan yang sudah terpenuhi, sudah digenapkan sampai hari ini. Kita mau hidup berjaga-jaga di depan. Saya ajak kita semua jemaat gereja kita ini, tong pasok Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hidup. Mari, jangan kita padamkan roh kita, jangan kita tidur secara wakil. Kita bangkitkan dengan apa? Rajin beribadah, rajin baca firman, bangun hubungan dengan Tuhan. Hidup dalam kepekaan akan tuntunan Tuhan, kepekaan akan kehadiran Tuhan. Jalan bersama Tuhan. Jangan sampai kalau jalan, sudah ada Tuhan dalam diri kita. Tetap arahan Tuhan, tetap minta, mengandalkan Tuhan, minta arahan Tuhan, minta tolong, berdoa, memuji, bersyukur. Tidak perlu kita takut di akhir zaman ini. Amin. Firman Tuhan, saya mengajak hamba-hamba Tuhan untuk maju.